El Sinta Palembang News and Talk. Mendengar viral sebuah video wisatawan dipalak oleh seorang pria yang diduga preman. Di dalam video yang berdurasi 10 detik itu, pria tersebut nampak memaksa meminta uang kepada seorang ibu-ibu. Bahkan pria tersebut terus mengejar dan memepet wanita tersebut. Bahkan dari informasi yang beredar, wisatawan diancam akan ditusuk oleh pria tersebut. Hal serupa juga pernah terjadi di Benteng Kota Besar Palembang. Lalu mengapa hal ini dapat terjadi dan seperti apa pengaruhnya untuk peningkatan pariwisata di Kota Palembang? Untuk membahasnya kami temui Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Sulaiman Amin. El Sinta Palembang News and Talk. Selamat siang Pak Sulaiman. Selamat siang Mas Ari. Baik Pak, sehat Pak ya? Sehat Mas Ari. Baik Pak Sulaiman Amin, ini kami yakin dan percaya bahwa pemerintah Kota Palembang sudah bekerja ekstra keras untuk tetap menjaga keamanan, kenyamanan, terutama bagi wisatawan yang berkunjung melihat dan juga merasakan bagaimana suasana di Kota Palembang dan sekitarnya. Namun kejadian ini juga terus terulang dan kembali terjadi. Pihak kepolisian juga sudah mengetahui kabarnya identitas dari tersangka ini. Sejauh ini apa pengaruhnya untuk peningkatan pariwisata kita Pak dari kejadian tersebut yang baru viral ini Pak Sulaiman? Ya, jadi gini Mas Ari. Jadi kita dari Dinas Pariwisata selalu bagaimana kita menginginkan ya mempromosikan agar Palembang ini menjadi kota wisata dengan minat berkunjung ke Kota Palembang sangat tinggi. Yeah. Tapi kadangkala ya dirusak oleh ya segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menciptakan instabilitas keamanan yang akibatnya membuat wisatawan jadi takut untuk datang ke Kota Palembang. Nah, padahal ya pemerintah Kota Palembang sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dari Pak Kapolres, Pak Dandim, ya bagaimana kita menciptakan supaya Palembang ini aman dengan membentuk ya posko-posko. Alhamdulillah kemarin ya pos terpadu BKB itu sudah ada dan alhamdulillah BKB ya kondusif. Tetapi yang kita sayangkan muncul lagi di Jembatan Ampera. Nah, tentunya kalau ini terus berlangsung akan membuat keyakinan dari wisatawan untuk datang ke Palembang dan minatnya berkurang karena mereka takut akan ke Kota Palembang dengan kejadian-kejadian yang dirusak oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap keamanan di Kota Palembang. Baik, tapi sejauh ini pengaruhnya tidak terlalu signifikan kan Pak Sulaiman ya dari video yang beredar itu? Ya, jadi kalau kita melihat data di 2023 sampai Desember, alhamdulillah wisatawan yang berkunjung ke Kota Palembang itu kurang lebih 2.011.000. Mereka datang ke Kota Palembang. Nah, kita berharap tentunya 2024 ini dengan promosi, dengan daya tarik Kota Palembang, tentunya yang terpenting adalah masalah keamanan. Ini kita berharap ya angka kunjungan ini akan meningkat. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian ini, kita berharap ya pihak yang berwajib kepolisian cepat untuk menangkap ya pelakunya, sehingga akan menimbulkan efek jera, sehingga ada kepercayaan bagi wisatawan merasa aman untuk berkunjung lagi ke Kota Palembang. Baik. Pak Sulaiman, tadi di awal disebutkan sudah ada pos terpadu yang didirikan di Benteng Kota Besar dan sudah terlihat sekali manfaatnya masyarakat merasa aman di sana. Posisinya di mana Pak itu Pak didirikan Pak? Mungkin masyarakat yang belum tahu. Ya, jadi pos terpadu kita di Gedung Kopi, jadi di depan Gedung Merah. Di depan BKB itu ada pos terpadu ya, jadi setiap hari itu kita jaga dari Dispar, dari Disub, dari Pol PP, dari anggota Polresta Kota Palembang yang selalu mobile untuk melihat kondisi di sekitar Benteng Kota Besar dan sekitarnya. Nah, kita berharap kalaupun ada kejadian-kejadian masyarakat segera melaporkan ke pos terpadu itu. Bahkan di bawah Jembatan Ampera itu juga ada pos terpadu Pol PP, pos terpadu Pol PP Kota, Pol PP Provinsi, Polresta, termasuk juga di Sub ada di bawah Jembatan Ampera. Jadi kalau masyarakat mengalami kejadian-kejadian tindakan kriminal, langsung aja lapor ke situ, mungkin langsung akan ditindaklanjuti.
Baik, itu jam operasional pos adanya petugas 24 jam ada petugas Pak ya? Atau di jam-jam sibuk atau jam-jam kunjungan saja? Ada. Jadi petugas kita sampai jam 12 malam. Oke. Itu Pol PP sampai jam 12 malam, termasuk juga di backup oleh Polresta Kota Palembang. Ya, baik. Artinya ini masyarakat juga mudah untuk melapor dan menyampaikan jika adanya ancaman dari beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang artinya juga memalak dan sebagainya di wilayah Benteng Kota Besar, Jembatan Ampera yang menjadi titik vital juga Pak ya, menjadi salah satu objek wisata kunjungan juga nih Pak Sulaiman ya? Ya bisa, jadi begitu masyarakat mengalami tindakan kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dari preman-preman, mereka bisa, kalau posisinya di Jembatan Ampera sekitarnya, itu ada pos terpadu Ampera, lalu seputaran BKB, ada pos pengamanan terpadu BKB dan sekitarnya. Oke, baik. Itu dari pagi hingga pukul 12 malam. Artinya masyarakat yang berkunjung ke Benteng Kota Besar hingga tengah malam pun tetap ada petugas yang menjaga di sana. Baik. Baik, Pak Sulaiman, ini kami libatkan pendengar ya. Sudah banyak sekali beberapa pesan WhatsApp yang masuk kepada kami bacakan satu persatu di 0821-8556-6634. Salah satunya dari Pak Rido yang menyampaikan, Pak, dipasang CCTV aja di atas Jembatan Ampera itu, karena kadang-kadang juga petugas tidak bisa memantau selama 24 jam. Kalau ada CCTV mungkin bisa melihat apakah ada CCTV atau tidak, katanya. Baik, Pak. Dari Pak Rido nih terkait dengan CCTV, Pak ya. Berikutnya juga dari Ibu Suci yang menyampaikan bahwa terkait dengan petugas itu standby sampai jam 12 malam itu jumlahnya berapa banyak Pak setiap pos yang jaga, katanya. Baik, ini dua pertanyaan dari pendengar kami di awal Pak terkait dengan CCTV dan jumlah petugas yang berjaga ini. Silakan Pak Rido. Pak Sulaiman. Ya, makasih Pak. Jadi untuk BKB, terima kasih masukannya. Ini akan kita usulkan untuk di Jembatan Ampera untuk pemasangan CCTV. Kita akan sampaikan kepada Pak Wali Kota maupun ke Pak Sekda, karena ini tentunya ada keterkaitan dengan lintas OPD Pak, Pak Sari. Nah, jadi terima kasih masukannya, ini akan kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Karena kita berharap ya kalau di Ampera ada CCTV, sehingga bisa diketahui semua kejadian yang terjadi di Jembatan Ampera. Yang kedua, untuk pos terpadu, jadi kita formasi anggota yang jaga itu dari Pol PP 3, dari Disub 3, dari Dispar 3, ditambah dengan pihak kepolisian itu bisa 10 sampai 12. Itu banyak, mereka mobile. Jadi memang benar-benar Pak Kapolres ingin menjadikan kawasan BKB itu kawasan percontohan yang aman untuk destinasi yang ada di Kota Palembang. Baik, jadi kurang lebih ini total yang berjaga di wilayah Benteng Kota Besar dan juga Jembatan Ampera di bawahnya di masing-masing pos kurang lebih ada sekitar 15 sampai 18 orang nih kurang lebih Pak ya? Itu khusus BKB itu. Khusus BKB? Di Ampera beda lagi. Oke, baik. Di bawah Ampera beda lagi. Oke. Baik, ini di Ampera lebih banyak lagi itu di bawah Ampera. Ya. Karena memang aktivitas di bawah Jembatan Ampera juga cukup ramai, aktivitas pedagang dan sebagainya juga nih Pak Sulaiman ya. Ini yang juga mungkin ditambah jumlah anggotanya ya. Oke. Jadi ada di Sub, ada Pol PP, ada Polresta juga. Kita di backup juga Pol PP dari Provinsi Sumatera Selatan. Baik, itu Bu Suci ya, terkait dengan jumlahnya yang mungkin juga bisa mewakili jika Anda mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau memberikan rasa tidak aman sama Anda berkunjung berwisata di Jembatan Ampera dan juga Benteng Kota Besar. Termasuk juga Pak Rido terkait dengan CCTV, mungkin ini akan disampaikan dan harapannya juga bisa direalisasikan agar kita juga bisa memantau aktivitas di atas Jembatan Ampera. Kalau kita lihat juga sejauh ini banyak sekali Pak masyarakat yang berfoto-foto tepat di atas Jembatan Ampera itu di sisi kiri kanannya ya, terutama tepat di atas di sisi trotoar kiri jalannya itu yang mungkin menjadi salah satu objek vital juga Pak Sulaiman ya. Iya, betul. Baik. Nah, terkait hal ini artinya kan ini mengganggu keamanan dan keselamatan. Jika memang nanti kalau kami dapatkan informasi juga bahwa dari pihak kepolisian sudah mengidentifikasi pemalak yang di atas Jembatan Ampera, artinya mungkin nanti jika tertangkap harapan masyarakat juga bisa dipublis Pak ya kepada kita semua agar kiranya memberikan efek jerah Pak Sulaiman ya. Iya, kita berharap pihak kepolisian ya secara intensif ya, untuk segera menangkap pelaku ini dan segera juga dipublish supaya ini bisa diketahui oleh masyarakat seluruh
baik Indonesia maupun di luar, bahwa ya gerakan cepat dari pemerintah kota maupun dari pihak keamanan dari Polresta untuk bagaimana menciptakan keamanan ini dengan melakukan tindakan-tindakan yang tepat terhadap setiap para pelaku-pelaku yang menimbulkan keresahan atau mengancam keselamatan bagi wisatawan yang datang ke Kota Palembang. Oke, baik. Kami sambung lagi nih Pak Sulaiman melalui pesan WhatsApp, ada Pak Anggi. Jika kami melihat ada hal-hal yang kurang nyaman, boleh kami video nggak Pak untuk kami sebarluaskan di media sosial? Karena kadang-kadang untuk melapor tidak sempat ke pos, tapi kami share saja di media sosial biar viral dulu katanya, kata dari Pak Anggi. Kemudian dari Pak Indro yang menyampaikan juga hampir mirip ya, terkait dengan memvideokan jika kami melihat hal yang tidak diinginkan kemudian kami viralkan. Nah ini kan menjadi salah satu hal yang mungkin secara tidak langsung kita mengetahui adanya kejadian ini, kan ini berkat adanya netizen Kota Palembang yang juga mempublis Pak ya hal tersebut di media sosial. Itu bagaimana Pak Sulaiman? Ya, jadi begini Mas Ari, Pak Anggi. Jadi kita kepengennya jangan hanya memviralkan, tapi untuk melaporkan kepada petugas yang ada di posko. Kalau hanya memviralkan saja tidak ada tindak lanjut. Kita berharap segera melaporkan dan petugas saat itu juga akan bergerak. Begitu. Oh iya, jadi gerak cepat langsung di situ Pak ya. Diviralkan dulu, tetapi kalau bisa dilaporkan dulu. Petugas langsung bergerak sama-sama mencari. Nah, jadi ini membuktikan bahwa petugas bekerja. Nah, kalau diviralkan seakan-akan petugas tidak bekerja. Padahal tidak mungkin, rasanya petugas harus 24 jam mobile. Mungkin ada waktu-waktu tertentu, mereka harus stay dulu. Kadang ada pertukaran petugas. Nah ini kadang-kadang waktu-waktu inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Ya, ini istilahnya mungkin mencari celah di mana istirahat, mungkin petugas sedang istirahat, jadi pelaku juga melakukan hal tersebut di luar pemantauan. Ini jika Anda melihat sekali lagi ya, bukan hanya diviralkan tapi juga dilaporkan. Artinya jika memang kemarin sebenarnya ada yang melihat terus dilaporkan, mungkin geraknya lebih cepat Pak ya. Bisa diindikasikan mungkin pelaku juga masih berada di situ Pak ya. Iya betul. Jangan diviralkan. Justru nanti pelaku berlenggang-lenggang di situ. Kalau dilaporkan langsung petugas akan menyebar, melakukan identifikasi, tentunya untuk melakukan tindak lanjut begitu Mas Ari. Oke, baik. Itu ya Pak Anggi ya. Ada lagi dari Ibu Debi nih menanyakan, Pak terkait dengan parkir bagaimana Pak? Kami soalnya sudah lama nggak ke Benteng Kota Besar, apakah sesuai dengan aturan Perda untuk 1.000 untuk motor, 2.000 untuk kendaraan roda 4 katanya. Baik, dari Ibu Debi nih Pak Sulaiman, silakan. Ya, jadi begini, Ibu juga parkir juga kita tetap berpedoman terhadap perda yang berlaku. Kalaupun nanti ada pemerasan, ini sebetulnya sudah kita sosialisasikan oleh petugas Disub. Karena petugas Disub juga mobile, mereka melihat kantong-kantong parkir di sekitar BKB dan Ampera. Kalaupun ada kejadian merasa dirugikan, laporkan juga segera. Langsung nanti kita bergerak, identifikasi siapa yang melakukan pemerasan dengan tarif yang melebihi dari peraturan daerah, seperti itu. Nah, itu Bu Debi ya. Jadi ini artinya pos yang didirikan oleh pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan beberapa instansi lain juga ini untuk bisa mengakomodir semua laporan dari Anda ya, dari pedagang dan juga masyarakat jika Anda merasa tidak aman, nyaman, merasa terancam di wilayah wisata Benteng Kota Besar dan Jembatan Ampera, agar segera ditindaklanjuti dan juga segera ditangkap. Karena memang kalau dilaporkan di hari itu bisa kemungkinan besar tertangkap karena tersangka atau pelaku juga belum bisa berlari terlalu jauh Pak ya, dengan jarak yang mungkin cukup ada di situ Pak Sulaiman ya. Baik. Apalagi petugas dari Polresta itu banyak, mereka mobile. Begitu tahu dilaporkan langsung bergerak mereka. Cari langsung data-data. Tapi kalau diviralkan tanpa ada laporan, sulit juga mau menindaklanjuti. Benar. Gitu. Artinya juga butuh proses, tersangka mungkin sudah mengetahui dan bisa jadi mungkin beberapa hari ke depan tidak akan muncul di situ lagi ya Pak Sulaiman ya. Baik. Nah itu ya pendengar dan juga netizen El Sinta, beberapa informasi yang sangat sekali bermanfaat untuk Anda jika Anda ingin berkunjung ke Jembatan Ampera dan Benteng Kota Besar. Sekali lagi Pak ya, jadi untuk pos yang ada di Benteng Kota Besar ini tepat di Gedung Kopi ya. Gedung Kopi yang ada di sana. Besar itu.
Ini pos pengamanan terpadu Benteng Kota Besar dan sekitarnya. Baik. Ada lagi pos pengamanan terpadu di bawah jembatan Ampera. Oke. Nah, jadi ada 2 lokasi. Jadi, ya, masing-masing masyarakat bisa begitu kejadian langsung lapor. Lapor situ. Segera. Baik, yang di bawah jembatan Ampera itu lokasinya tepat berada di bawah panggung jembatan Ampera. Tepat Pak ya? Oke. Kantor dulu terminal Ampera. Oke. Ada pos di sub, ada pos Pol PP gabungan. Oke. Polresta, Pol PP. Baik. Nah itu ya, pendengar dan juga netizen El Sinta, beberapa hal yang mungkin patut Anda pahami. Jangan ragu kembali untuk mengajak keluarga Anda untuk berwisata menikmati indahnya Sungai Musi dari jembatan Ampera dan juga Benteng Kota Besar, karena keamanan dan keselamatan sudah dijamin. Artinya jika Anda melihat, silakan lapor saja, menyampaikan kepada petugas, dan petugas akan gerak cepat untuk menangkap jika ada pelaku yang mengkhawatirkan dan tentunya mengancam keselamatan Anda. Baik, terakhir mungkin Pak Sulaiman, kepada pendengar kami apa yang bisa disampaikan terkait hal ini. Juga sekali lagi kami juga turut membantu dan juga mendukung dalam hal ini untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan pariwisata di Kota Palembang. Silakan Pak Sulaiman. Ya, makasih Mas Hari. Jadi kami berharap ya, karena Palembang ini sudah menjadi kota tujuan wisata. Pemerintah kota sudah berupaya bagaimana mempromosikan supaya Palembang menjadi salah satu kota kunjungan wisata bagi wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara. Nah, kita tentunya sebagai masyarakat harus menjadi tuan rumah yang baik. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, wisatawan, supaya mereka betah dan tidak takut ke Kota Palembang. Yeah. Nah, untuk pengamanan, kalau semuanya harus diserahkan kepada pemerintah, kepada pihak yang berwajib, tentunya keterbatasan jumlah personil ini yang menjadi hambatan. Nah, mari kita sama-sama menjaga kota ini, menciptakan keamanannya, dengan sama-sama kita peduli, masyarakat peduli untuk sama-sama menjaga keamanan. Saya berharap ya kepada para preman-preman ini, janganlah merusak nama Kota Palembang yang nantinya akan merusak pertumbuhan ekonomi masyarakat seluruh Palembang ini. Nah, kalaupun mereka mau mencari rezeki, silakan cari rezeki yang baik-baik. Mungkin dengan banyak orang berkunjung, mereka mempunyai peluang untuk berdagang, untuk menjual apa dan sebagainya. Semuanya akan menghasilkan tentunya uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin itu Mas Ari. Baik. Terima kasih Pak Sulaiman Amin sudah bersama El Sinta untuk informasinya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Menjadi salah satu sosialisasi juga kepada masyarakat terkait dengan pengamanan yang sudah disiapkan oleh petugas terutama di wilayah Benteng Kota Besar dan juga Jembatan Ampera. Terima kasih Pak Sulaiman ya untuk informasinya Pak Sulaiman. Terima kasih Mas Ari. Salam sehat selalu. Selamat siang Pak Sulaiman Amin. Baik, demikian tadi pendengar ya, narasumber kami Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Sulaiman Amin. Terkait hal ini sekali lagi ya, ada 2 pos terpadu yang sudah didirikan. Yang pertama di wilayah Benteng Kota Besar, tepat di depan Gedung Kopi dan juga di bawah Jembatan Ampera, menjadi salah satu hal yang mungkin bisa Anda manfaatkan atau bisa Anda laporkan jika Anda melihat adanya ancaman yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan Anda selama Anda berkunjung di wilayah Benteng Kota Besar dan juga Jembatan Ampera Palembang.